saya masih penasaran sama ayat kursi. Kenapa dia paling spesial sendiri, Ustaz? Kalau misalkan kita ingat lagi kan banyak di Al-Quran ya tentang Allah gitu, Betul. tentang memuja-muja Allah. Tapi kenapa? Kayaknya saya juga pernah baca tuh dikatakan bahwa si ayat kursi itu adalah ayat paling mulia atau paling spesial gitu di Al-Quran. Apakah ada kisahnya atau ada penjelasannya gitu? Iya, yang aku dapat sih bahwasanya ayat kursi itu semacam kayak menggabungkan seluruh yang perlu kita tahu tentang Allah, kemahaan Allah. Karena gini, manusia itu kan ketika dia merasa putus asa dan ketika dia menyuruh kepada Allah, itu kan dia pengen untuk dapat pertolongan sebenarnya. Dan dia perlu tahu bahwasanya kemahaan Allah itu seperti apa. Maka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Itu adalah seolah-olah Allah pengen bilang bahwasanya Allah tuh nggak pernah tidur, Allah tuh nggak pernah untuk istirahat, yang istirahat tuh kamu, gitu kan ya. Allah ada di semuanya, sebelumnya ada, sesudahnya ada, dan Allah tidak bertempat, Allah tidak terikat dengan waktu dan segala macam. Jadi itu cuma untuk menunjukkan satu formulasi aja sih. Karena kalau misalnya kita baca di dalam surat Al-Baqarah, benar itu semua tentang formulasi keesaan Allah, kekuatannya Allah. Tapi ketika dipres jadi satu, nah itulah terus kemudian dikatakan ultimate-nya itu. Karena dia kayak dipres, orang ketika dengerin itu ya udah, aku nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Allah yang jagain aku semuanya. Ada orang bilang lagi gini, kalau kita naik pesawat, kita nggak ragu kalau pilotnya benar gitu kan ya. Itu, dan kita bahkan nggak mikir gitu kan ya. Nah itu karena kita tahu pilotnya itu punya kualifikasi. Tapi kalau dia nggak punya kualifikasi, kita kan khawatir. Nah itu ayat kursi itu ibarat merangkum kemahaannya Allah. Nah itu yang aku dapat sih tentang ayat kursi. Kalau kita, ini terlalu trivial sih, tapi nggak apa-apa, santai. Kalau kita kayak misalnya ada yang meninggal gitu, kita suka baca-baca doa gitu, ada doa yang dibacakan gitu, atau 7 harian dan segala macamnya. Itu pernah dicontohin juga sama Rasul, mendoakan orang yang baru meninggal gitu. Bahkan kalau itu dicontohin langsung sama Allah. Jadi Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga, orang-orang yang sabar adalah ketika dia mendapatkan musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi kalau yang maksud adalah seolah-olah kayak ritual doa, yang abis ini terus baca ini, terus baca ini, enggak. Itu adalah formulasi manusia. Kayak Yasin gitu? Nah, kalau Yasin itu dikatakan jantungnya Quran kan. Nah berarti tadi kan ada ayat yang paling kuat di dalam Al-Quran. Ada ayat yang dikatakan seperti kayak jantungnya Al-Quran. Ibaratnya kalau manusia itu jantungnya sangat berharga, maka jantungnya Quran ada di Yasin gitu kan ya. Yasin itu dari surat apa? Surat Yasin. Oh dari surat Yasin. Surat Yasin. Jadi ada satu surat namanya surat Yasin. Nah itu orang Yasinan itu ya bacain surat Yasin itu karena dikatakan jantungnya Al-Quran. Wow. Jadi dua hal ini seminimal-minimalnya sesuatu yang basic dan perlu kita baca berulang-ulang. Idealnya. Idealnya betul. Karena ada ulama-ulama yang melazimkan baca Yasin bahkan setiap malam. Oh iya? Ada yang melazimkan juga baca Yasin setiap pekan, yaitu di hari Jumat. Padahal hari Jumat itu juga ada satu ayat yang diminta untuk dilazimkan, Suratul Kahfi. Itu diminta oleh Rasulullah baca setiap pekan. Suratul Kahfi itu ya lumayan panjang juga, bahkan lebih panjang daripada surat Yasin. Iya. Nah, berarti kalau kita paham bahwa itu semua adalah doa atau sesuatu yang baik dibacakan, untuk ya kan Allah menurunkan Al-Quran, terus kita berkoneksi balik dalam bentuk doa. Jadi kayak ini Al-Quran, kalau mau koneksi sama gua, doanya ini ya ada di sini. Ada. Nah, berarti berdoa dengan metode itu lebih diinginkan Allah ketimbang berdoa dengan bahasa sendiri? Iya dan tidak. Iya dan tidak. Kalau aku yang melihat gini, setauku Umar bin Khattab itu pernah berkata begini, aku tidak khawatir doaku dikabulkan atau tidak. Yang aku khawatir adalah apakah aku dimudahkan oleh Allah untuk berdoa. Karena kalau Allah sudah memudahkan aku untuk berdoa, maka Allah pasti akan mengabulkan doaku. Artinya dia menganggap gini, aku tidak khawatir tentang apa yang aku doa itu diterima atau tidak, tapi kalau Allah sudah mudahin mulutku untuk keluar doa-doa itu, berarti Allah lagi mau ngabulin doa itu, Kak. Nah artinya menurutku sih ya, yang paling penting itu bukan redaksi doanya, tapi yang paling penting adalah intensi ketika kita datang untuk berdoa. Itu yang paling penting menurutku. Karena sekarang ya, ada banyak orang-orang yang berdoa tapi kosong. Dia cuma ngafalin gitu kan ya. Bahkan mungkin banyak banget orang-orang muslim ketika dia berdoa dia nggak ngerti apa yang dia baca gitu maksudnya. Berpahala nggak? Berpahala karena tetap berdoa. Tapi alangkah baiknya kalau dia ngerti apa yang dia baca. Kalau aku memilih ya, aku memilih untuk berdoa dengan lisanku sendiri atau dengan bahasaku sendiri
sesuatu yang aku mengerti, sesuatu yang aku intuit ketika aku berdoa, dan aku yakin Allah pasti akan mengabulkan. Dan ini masuk ke dalam tadi, ini bagus banget untuk kita masuk dalam pembahasan Ramadan tadi. Kan kita tahu bahwa Allah katakan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan seterusnya. Dan setelah itu Allah katakan, Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Aku perlu sampein bahasa Arabnya karena ini menarik banget. Jadi begitu terus Allah ceritakan tentang Al-Quran, Allah kasih tahu, dan ketika hambaku dan bila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, fa'idha sa'alaka artinya ketika hambaku Muhammad bertanya kepada engkau tentang aku, fa'inni qarib kata Allah, maka aku dekat. Menariknya gini Mas, kalau kita bedah satu-satu ya, untuk tahu intensi ini penting banget. Pertama adalah ketika Allah katakan ketika hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, maka jawablah aku dekat. Harusnya kan begitu ya. Kalau hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, kamu kasih tahu dia, kamu jawab aku dekat. Tapi ayat Qur'annya nggak begitu. Ayat Qur'annya adalah ketika Muhammad ada hambaku yang bertanya kepada kamu, aku itu seperti apa sih dalam mengabulkan doa? Aku tuh seperti apa ketika aku mau berkomunikasi dengan Allah? Maka tidak ada, jawablah Muhammad, nggak ada, maka aku dekat. Langsung. Jadi ini kayak gini, Mas Panji, nanti kalau ada yang nanyain aku, kasih tau aja aku lagi sibuk. Tapi enggak, ini ada orang nanya Mas Panji kan, Mas Panji, kalau ada orang yang nanya kepada Mas Panji, aku lagi ngapain, aku langsung bilang, aku sibuk. Jadi aku menghilangkan Mas Panji jadi penengah, aku langsung ngomong pada orang yang nanya. Artinya Allah pengen kasih tahu pada kita semua, wahai Muhammad, ketika ada orang sudah mulai baca Al-Quran dan mereka sudah mulai ngerti tentang bagaimana terus kemudian Allah tuh sayang sama mereka, dan dia tanya kepada kamu, karena dia mau tanya pada siapa lagi? Kan messenger of Allah nih ceritanya. Nah, dia tanya pada kamu, gimana cara aku berkomunikasi dengan Allah? Maka Allah seolah-olah gini, oke, Nabi Muhammad minggir dulu, aku mau ngomong sama orang ini. Ih, keren banget. Dan omongannya lebih keren lagi. Ini qarib, aku dekat. Bukan cuma ana qaribun. Enggak, tapi fa inni qarib. Ini dalam bahasa Arab itu adalah kalimat sesungguhnya artinya. Artinya menghilangkan rasa ragu. Jadi Allah pengen berkata begini, kalau ada hambaku ketika dia sudah baca Al-Quran bertanya, gimana cara aku bisa berkomunikasi dengan Allah? Maka Allah bilang, aku tuh dari tadi di sini. Paham gak maksudnya? Keren. Yang jauh tuh kan kamu. Fa inni qarib, aku tuh dekat dari dulu, cuma kamu aja yang menjauh daripada aku. Aku mah gak pernah kemana-mana kata Allah. Selanjutnya terus kemudian ini intensinya, ujibu da'watat da'i idza da'an. Ini juga luar biasa. Ujibu itu artinya adalah kata bahasa Indonesia jawab, asal katanya dari bahasa Arab ujibu. Ujibu artinya menjawab. Aku menjawab. Dan bahasa Arab Mas, nah ini Mas perlu ingat nih, bahasa Arab tuh ada ujibu, ada istajibu. Ujibu, istajibu. Nah, istajibu tuh ada S-nya di depan ditambahin, padahal asal katanya sama jawab tadi. Itu artinya berusaha untuk memenuhi, berusaha untuk menjawab, berusaha untuk merespons. Tapi ujibu itu tidak ada berusaha. Artinya kalau kamu minta kepada aku langsung jawab. Langsung, tidak peduli. Aku tidak peduli effortmu kayak apa, bahkan dikatakan fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i. Aku menjawab satu saja doa kalian. Karena dakwatan itu ada satu doa. Jadi orang nggak perlu banyak doa, orang cukup ya Allah kayak tadi aja. Intensinya masuk, Allah katakan aku langsung jawab. Ketika kamu doa, dan Allah nggak bilang ada syarat dan ketentuan, term and condition. Oke, kamu berdoa aku akan jawab kalau kamu haji, kalau kamu sholat, enggak. Kalau kamu taat, enggak. Allah bilang ketika kamu doa aku jawab. Ingat kan yang kemarin Mas tanya terakhir pas football, gimana cara kita bisa bertobat sama Allah? Just ask. Ini maksudnya. Jadi ketika kamu mau untuk terus kemudian sesuatu, kamu tinggal minta. Syaratnya apa? Minta kapanpun gitu maksudnya. Idadaan ketika kamu berdoa, aku penuhi. Yang selanjutnya aku lebih merinding sih. Allah bilang gini, kan Allah sudah bilang ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bagaimana komunikasi kepada aku, Allah bilang Nabi Muhammad minggir dulu, aku dekat hambaku. Terus kemudian aku memenuhi permintaan kalian. Apapun permintaan kalian, walaupun cuma satu permintaan dan kalian gak ulang-ulang, cuma satu aku penuhin dan gak ada term and condition. Setelah itu Allah katakan, tapi falyastajibuli. Ingat tadi ada jawab, ada ujibu, ada istajibu. Nah ini Allah pakai kata istajib. Falyastajibuli. Kalau sudah gitu, karena aku akan jawab permintaan kamu, mbok ya kamu
effort lah, berusahalah untuk menjawab aku juga. Paham gak sih maksudnya? Jadi Allah ketika manusia minta ke Allah bilang aku pasti ngabulin. Tapi ketika Allah minta kepada kita, Allah bilang setidaknya kamu mbok ya effort dikit. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku la'allakum yarsyudun. Ini ngeri nih. Supaya kalian bisa putbal. Masuk kan? Makanya aku bilang, Mas dapat dari mana nih? Karena la'alakum yarsyudun itu artinya adalah orang yang sudah sempat astray, orang yang sudah sempat belok, deviasi, dia lurus lagi. Itu namanya yarsyudun. Jadi ketika kalian misalnya lagi begini, artinya Allah tuh tidak minta orang-orang baik untuk berdoa. Justru di titik ini Allah minta orang-orang yang gak baik untuk berdoa. Maka Allah katakan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku tetap di sini, kalian yang pergi. Dan kalau kalian mau balik lagi, kalian cukup ngomong sekali aja. Aku langsung penuhi. Syaratnya kalian cuma doa. Tapi mbok ya, kalian mau penuhin juga apa yang aku minta. Effort lah minimal. Aku pikir nggak adil sih. Nah itu kenyataan itu. Nah, intensi itu luar biasa. Itu adalah dialog. Itu kayak dialog Allah dengan kita yang sangat-sangat. Iya. Apa ya? Gimana cara menggambarkannya? Mesra. Baru mau ngomong hal yang sama, romantis atau mesra gitu. Kayak gue tuh nggak pernah pergi, gue di sini, lu yang kesana, dan kalau lu mau balik, yaudah doa aja. Betul. Dan ketika lu minta gue ada di mana, gue ada di sini. Iya. Aku dekat kok, kamu tinggal minta kok. Terus maksudnya, terus apa ya Allah ketentuannya? Enggak kok, nggak ada, kamu tinggal minta. Kalau kita sama manusia, kadang-kadang orang bilang gini, lebih susah ketemu Felixio daripada ketemu Allah. Bener juga sih. Atau lebih mudah ketemu Panji daripada ketemu Allah. Ketemu kita kan ada banyak term and condition, Mas. Iya betul. Mas punya di Comika berapa orang? Yang ada di Comika semuanya, kru di Comika 30. 30. Kalau 30 orang aja minta waktu 5 menit aja sama Mas. Itu udah berapa menit, Mas? 150 menit, Mas. Dan gak mungkin kan kita okein semua kan. Apalagi followers kita. 1 juta followers saja satu minta 5 menit. Gak mungkin hidup kita habisin pada mereka. Kalau mau ketemu aku ada syarat dan kondisinya dong. Ya kan? Nah terus orang bilang ya udah kalau gitu aku penuhi syarat dan kondisinya. Oke, kita kasih jadwalnya. Hari Minggu jam 9 ya. Oke, dia gak datang. Ya selamat. Kamu tunggu tahun depan. Semakin penting orang, semakin banyak term and condition. Sedangkan siapa yang lebih penting di dunia daripada Allah kan nggak ada. Dan nggak ada yang lebih hina daripada hamba kan. Tapi Allah bilang sama aku nggak ada term and condition. Kamu sering dapat term and condition daripada manusia tapi nggak sama aku. Nanti kalau kamu merasa, tapi aku nggak pernah sholat ya Allah. Lah kan aku nggak nanya. Tapi aku belum haji ya Allah. Aku nggak minta. Tapi aku nggak pernah baca Quran ya Allah. Aku cuma baca Quran pas di bulan Ramadan doang. Emang aku nanya? Allah bilang enggak. Idza da'an, ketika kamu meminta, aku langsung penuhi. Ini tadi dari surat apa? Surat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, langsung setelah pembahasan tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berikutnya fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, nempel. Makanya tadi Ustaz bilang berkaitan semuanya itu. Makanya aku merinding. Terus, maksudnya dari kembali putbal terus taubat. Terus sekarang antara terus kemudian Ramadan bulan Al-Quran doa. Itu lengketnya minta mood. Jadi ada juga ulama-ulama yang bilang bahwasanya Ramadan itu selain daripada kita perbanyak Al-Quran adalah perbanyak doa. Karena kan kalau kamu udah baca Al-Quran, immediate response adalah doa. Itu sebenarnya. Nah maka intensi itu menurutku penting banget. Bahkan ada orang dia nggak tahu nih mau ngapain, tapi cuma dia merasa bersalah banget gitu kan ya. Dia mau datang pada Allah ya dia tinggal bilang ya Allah, aku pengen balik misalnya. Ya Allah, aku pengen dakwah, boleh nggak sih aku pengen doa kepada Engkau? Allah bilang enggak, aku nggak nanya apapun. Fa idza salaka ibadi anni inni qarib, aku dekat, aku di sini. Nah artinya qarib itu juga adalah artinya kamu nggak perlu keras ketika berdoa kan gitu kan ya. Maka di dalam Al-Quran juga Allah katakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Coba doalah sama Tuhanmu dengan rendah hati dan juga rendah suara. Jadi maksudnya adalah ya kamu nggak perlu, karena aku dekat kan gitu kan ya. Kamu tinggal ngomong aja, Allah udah tahu kok maksudnya. Ketika kamu ngeluh aja Allah sudah tahu, kayak tadi ya Allah cuma gitu aja. Itu Allah udah tahu. Kadang-kadang kita nggak sadar loh, banyakan doa-doa kita justru terkabul dengan cara-cara kayak gitu. Iya. Nah memang. Gimana dengan mana cara ngomongnya biar orang gak tersinggung? Ya gimana? Doa-doa yang dihafal doang. Bukan, saya nyebutnya
performatif. Tadi kan kita ngomongin sebenarnya kan lu nggak butuh keras-keras doanya. Oh, pelan-pelan aja. Gue tahu. Lu nggak usah nanya juga. Gue tahu sebenarnya apa yang di dalam benak lu. Betul. Tapi kan ada juga kan doa-doa yang dilakukan performatif, secara bersamaan, secara keras-keras. Iya. Apakah ini tuh lebih kepada cara kita untuk menunjukkan kebersatuan kita, karena kita pernah bahas itu juga. Iya. Apakah ada alasan lain kenapa jadi performatif gitu misalnya? Iya. Apakah untuk apa istilahnya? Bukan mendakwahkan atau menyiarkan doa kita? Betul. Alasan apa? Kalau tahu Allah bilang pelan juga nggak apa-apa sih gitu. Ketika kayak gitu tuh dasarnya apa, Ustaz? Nah betul. Rasul pernah melakukan itu. Oh. Rasulullah itu ketika di perang itu berdoa yang semua sahabat tuh bisa dengar. Dan semua sahabat akhirnya mengaminkan doa itu. Jadi ada bisa beberapa tujuan. Yang pertama adalah tujuan mengajar. Karena contoh misalnya kayak gini ya. Kita tahu dari mana sih ucapan-ucapan dalam sholat. Itu misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tahu dari mana sih kita semua itu? Itu dari Rasulullah. Karena Rasulullah ketika doa itu bisikannya itu bisa didengar. Kalau enggak gimana kita tahu doanya kan gitu kan ya. Nah, maka Rasul juga ketika berdoa keras tuh ngajarin orang, ngasih tahu orang, itu adalah alasan yang pertama. Yang kedua benar Mas, syiar. Jadi itu bisa menggentarkan musuh untuk syiar bagi orang luar tentang seperti ini loh orang-orang Islam bisa bersatu gitu kan ya. Nah, jadi dua alasan ini menurutku cukup sih untuk ngasih tahu bahwasanya doa itu juga bisa dikeraskan. Walaupun tadi balik lagi kalau berjamaah ya berarti kalau mau keras boleh asal nggak ganggu yang lain. Tapi kalau misalnya kayak ketika kita beritikaf misalnya, ya udah berarti kita doanya nggak perlu keras kalau untuk cuma kita doang gitu kan. Kecuali kalau kita doakan tuh orang bareng-bareng supaya diamini bareng-bareng.